Apakah kamu pernah merasa terjebak dalam hidup, terpaksa mengikuti jalan yang bukan pilihanmu? Tapi bagaimana jika di tengah segala keterpaksaan itu, kamu menemukan cinta yang tak terduga? Sebuah kisah yang penuh dengan drama, romansa, dan perjuangan. Inilah cerita tentang keberanian untuk menerima takdir dan menemukan kebahagiaan meski takdir itu datang dengan cara yang tak kita pilih. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel ini. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Sebelum kita mulai, izinkan saya mengajak kalian untuk menonton cerita ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Marilah kita bersama-sama mengirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan penuh cinta dan harapan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmangin. Jika kalian suka dengan cerita ini dan ingin terus mendapatkan update cerita-cerita menarik lainnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Dukung kami agar terus berkarya dan menyajikan konten yang bisa menginspirasi dan menghibur kalian semua. Dan tentu saja, saya ingin mengajak kalian semua untuk ikut berpartisipasi. Tulis sholawat di kolom komentar sebagai tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa tahu, sholawat kalian bisa menjadi berkah dan doa yang mengalir untuk kita semua. Yuk, tulis sholawatnya sekarang. Aku berdiri di depan cermin besar di kamarku, memandangi diriku yang tampak begitu tertekan. Di luar sana, pernikahan yang telah diatur oleh orang tuaku menunggu untuk dilaksanakan, dan aku tak bisa lagi lari dari kenyataan itu. Arif, pria yang akan menjadi suamiku, sudah tiba di rumah keluarga. Umurnya hampir 2 kali lipat dari umurku. Bukan hanya itu, perbedaan fisik kami begitu mencolok. Aku yang masih muda, penuh energi, dan dia yang telah banyak dimakan waktu. Aku sudah dipaksa menerima kenyataan ini sejak lama. Keluargaku, dengan segala kekayaan dan status sosial yang mereka miliki, selalu mengatur jalanku, bahkan dalam hal cinta. Arif, meski jauh lebih tua, adalah pilihan terbaik menurut mereka. Aku tidak punya pilihan. Aku harus menghadapinya. Mungkin pernikahan ini bukan tentang cinta, tetapi lebih kepada sebuah transaksi. Tapi, seperti halnya transaksi, ada harga yang harus kubayar. Aku ingat betul bagaimana pertemuan pertama kami terjadi. Arif adalah sosok pria yang berwibawa, namun ada sesuatu di matanya yang membuatku merasa sedikit cemas. Saat kami duduk bersama, percakapan kami terhenti di tengah jalan. Mataku menghindari tatapannya, tapi dia tidak memaksa. Dia tahu betul apa yang terjadi di pikiranku, bahwa pernikahan ini adalah paksaan, bukan keinginanku. Tetapi ada hal yang tidak bisa kuingkari. Dalam keheningan yang aneh itu, aku merasakan ada sesuatu yang berbeda dari cara Arif menatapku. Tidak ada paksaan dalam pandangannya, hanya keinginan untuk mengenalku lebih jauh. Meskipun aku tahu, dia pasti merasa cemas seperti aku. Aku bukanlah perempuan yang biasa dijadikan istri tanpa cinta. Dan aku tahu, dia juga tidak ingin menjadi pria yang diterima karena alasan yang salah. Aku merasa terjebak, seolah-olah tubuhku ingin melawan, tapi hatiku bertanya-tanya. Apakah aku akan bisa menemukan rasa sayang, atau bahkan cinta, dalam hubungan ini? Rasanya, aku sudah terjatuh begitu dalam ke dalam takdir yang tidak pernah kuminta. Tapi apalagi yang bisa kulakukan selain menerima? Aku tidak pernah membayangkan pernikahan ini akan membuatku merasa seperti ini. Malam itu, setelah beberapa minggu pertemuan yang terpaksa, aku dan Arif akhirnya berada dalam suasana yang lebih pribadi. Tidak ada lagi orang tua yang mengawasi, hanya kami berdua. Dia mengajakku makan malam, sebuah makan malam yang terasa lebih seperti ujian ketimbang kebersamaan. Aku duduk di kursi yang menghadap ke meja makan besar di ruang makan rumah kami. Arif duduk di depanku, matanya tetap menatapku dengan tatapan penuh perhatian. Suasana hening di antaranya, dan meskipun aku tidak menginginkannya, tubuhku mulai merespons kehadirannya. Ada ketegangan yang terbangun di udara. Seperti ada tarikan magnetik di antara kami, sesuatu yang tidak bisa kuhindari. Arif mulai berbicara, suaranya dalam dan penuh kehangatan. Aku tidak ingin membuatmu merasa tertekan. Aku hanya ingin kita mengenal satu sama lain lebih baik. Kata-katanya membuat hatiku sedikit lebih tenang. Namun tubuhku menegang.
Aku bisa merasakan tatapan intensnya yang tidak pernah lepas dariku. Aku mencoba untuk tetap tenang, tetapi tiba-tiba, dia meraih tanganku dengan lembut. Rasanya seperti ada aliran listrik yang mengalir melalui tubuhku saat jari-jarinya menyentuh kulitku. Aku menatapnya, dan dia membalas tatapanku dengan sebuah senyum yang hangat. Ada perasaan tak terucapkan di situ, sesuatu yang mulai membakar dalam diriku meskipun aku berusaha menolaknya. Dengan perlahan, dia mendekatkan wajahnya ke wajahku. Nafasnya yang hangat menyentuh kulitku. Aku bisa merasakan jantungku berdetak lebih cepat, dan tubuhku yang semula tegang kini mulai melembut. Sesuatu di dalam diriku mulai berubah. Aku masih merasa terjebak, tetapi ketegangan itu mengalir begitu alami antara kami. Aku tahu aku tidak bisa lagi menahan perasaan ini. Rasa takut itu mulai menghilang, digantikan oleh sesuatu yang lebih sulit untuk dijelaskan. Sekeliling kami terasa semakin dekat, dan aku tidak tahu lagi apakah ini perasaan yang benar atau hanya ketertarikan fisik semata. Apapun itu, Arif semakin dekat, dan aku semakin merasa berada dalam pengaruhnya. Hari-hari setelah makan malam itu berlangsung dalam kebingungan. Aku tidak tahu harus bagaimana dengan perasaan yang semakin rumit. Setiap kali aku berada di dekat Arif, aku merasa sebuah tarikan magnet yang tak bisa dihindari. Meskipun dia jauh lebih tua dariku, ada sesuatu dalam dirinya yang menarik, sesuatu yang membuatku sulit untuk menjauhkan diri. Kegelapan malam itu kembali membungkus rumah besar kami ketika aku terbangun di tengah malam. Hanya ada suara detakan jam yang menghiasi kesunyian kamar tidurku. Aku merasakan sensasi aneh, seolah-olah tubuhku mulai merindukan kehadiran seseorang. Mataku menatap kosong ke arah jendela yang terbuka, namun pikiranku justru tertuju pada Arif. Aku bertanya-tanya, apakah ini yang disebut dengan ketertarikan ataukah sesuatu yang lebih dalam dari sekadar fisik? Pikiranku terus berputar, dan tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Aku segera bangkit dan membuka pintu. Arif berdiri di ambang pintu, tubuhnya terlihat lebih besar dari biasanya dalam cahaya rembulan yang masuk ke dalam kamar. Ia tampak ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi diam saja. "Maaf, aku tidak bisa tidur," katanya dengan suara yang dalam dan penuh makna. Tanpa aku sadar, aku melangkah ke arahnya, dan sebelum aku sempat menghindar, tangannya sudah menggenggam lengan bawahku. Mataku terpejam sejenak saat jari-jarinya menyentuh kulitku yang sensitif. Rasanya seolah ada api yang menyala dalam diriku. Aku bisa merasakan napasnya yang hangat di kulitku, dan dalam sekejap, kehadirannya memenuhi seluruh ruang hatiku. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutku, hanya perasaan yang saling menuntun kami untuk mendekat. Dia menarikku lebih dekat, dan untuk sesaat aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya yang kokoh. Ketegangan yang ada di antara kami semakin terasa. Meskipun pernikahan ini belum benar-benar terjadi, aku bisa merasakan getaran dalam tubuhku yang menunjukkan betapa besar pengaruhnya padaku. Aku ingin melawan perasaan ini, namun sepertinya aku sudah terlambat. Aku mulai melupakan bahwa ini adalah pernikahan yang dipaksakan. Aku mulai melupakan segala alasan mengapa aku harus menahan perasaan ini. Arif memiringkan wajahnya dan menyentuh bibirnya di bibirku, lembut namun penuh rasa ingin tahu. Dalam momen itu, aku merasa seolah-olah dunia berhenti berputar, dan hanya ada kami berdua. Semua pikiran rasional yang semula aku miliki menghilang. Aku memberi diri pada perasaan yang mulai tumbuh dalam diriku. Apakah ini berarti aku telah jatuh cinta padanya? Aku masih ragu, tetapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa lagi menahan perasaan ini. Pernikahan kami semakin dekat, dan perasaan di dalam diriku semakin sulit dikendalikan. Aku terus mencoba untuk menahan diri, namun setiap kali Arif mendekat, hatiku berdebar lebih cepat. Ada ketegangan yang tak bisa disangkal, sesuatu yang melibatkan lebih dari sekadar keinginan fisik. Aku merasa seolah-olah berada dalam sebuah pusaran yang tak bisa kuhindari. Malam itu, setelah makan malam yang biasa, kami berdua berada di ruang keluarga. Hanya ada kami berdua di ruang yang hampir gelap. Arif duduk di kursi, menatapku dengan mata yang penuh makna, seolah menunggu sesuatu dariku. Tanpa kusadari, aku melangkah lebih dekat kepadanya. Kaki-kakiku terasa lebih ringan daripada sebelumnya. "Ada yang ingin aku bicarakan," katanya, suaranya dalam, hampir berbisik. Aku duduk di sebelahnya,
memandang wajahnya yang lebih dewasa dan berpengalaman. Tangan Arif perlahan-lahan meraih tanganku, dan meskipun aku ingin menariknya, aku tak bisa. Ada sesuatu yang mengikat kami berdua, dan aku merasa semakin terperangkap. Kami saling menatap dalam keheningan, atmosfer di sekitar kami semakin tegang, dan aku bisa merasakan detakan jantung kami yang hampir bersatu. Tiba-tiba, dia memiringkan wajahnya ke arahku, dan dalam sekejap, bibirnya sudah menempel di bibirku. Awalnya, aku terkejut. Namun seiring berjalannya waktu, aku mulai membalas ciumannya, perlahan, namun penuh hasrat. Setiap sentuhan bibirnya menggetarkan tubuhku, dan aku merasa seperti membiarkan diriku hanyut dalam perasaan yang semakin sulit kuelakkan. Kecanggungan itu perlahan menghilang, digantikan oleh keinginan yang semakin memuncak. Tangan Arif mulai meraba tubuhku dengan lembut, menyentuh kulitku yang terasa sangat sensitif. Ketika ia menyentuh pipiku dan menyusuri garis rahangku, aku merasa seperti ada api yang membara dalam diriku. Aku tahu ini bukan perasaan yang bisa kubiarkan begitu saja, tetapi aku tidak bisa lagi menahan diri. Perasaan ini begitu kuat dan membingungkan. Di tengah kebingunganku, aku merasa bingung antara cinta yang mulai tumbuh dan takdir yang sudah digariskan untukku. Aku berusaha mempertanyakan apakah aku melakukan ini karena perasaan sejati atau hanya karena perasaan terpaksa yang mulai mereda. Tapi satu hal yang pasti, perasaan itu semakin memaksa. Aku merespon sentuhannya dengan penuh gairah, seolah-olah tubuhku sudah melupakan segalanya. Aku merasa terjaga dalam ciuman itu, terperangkap dalam gelombang perasaan yang begitu kuat. Apakah ini artinya aku mulai jatuh cinta padanya? Mungkin. Tapi perasaan itu masih terselubung oleh keraguan. Namun, untuk saat ini, aku menyerah pada perasaan yang mengalir begitu saja di antara kami. Malam setelah pertemuan kami semakin memuncak, aku merasa seolah berada dalam pusaran yang sulit dikendalikan. Perasaan yang menggelora di dalam diriku mulai membingungkan. Setiap sentuhan, setiap pandangan dari Arif semakin memperdalam perasaan yang tidak bisa kusembunyikan. Meski aku berusaha menghindar, rasanya semakin sulit untuk menahan diri. Takdir sudah digariskan, dan perasaan yang mulai tumbuh dalam hatiku mengalir begitu saja, mengikuti jalannya. Satu malam, aku duduk di tepi ranjang, menghadap ke jendela yang terbuka, memperhatikan langit malam yang sunyi. Suara angin yang berhembus lembut menjadi satu-satunya hal yang memecah kesunyian. Namun pikiranku penuh dengan bayang-bayang Arif. Setiap kali aku teringat senyumannya, ada perasaan hangat yang meresap di dalam diriku. Apakah ini berarti aku sudah mulai menerima kenyataan ini? Apakah aku sudah mulai mencintainya, meski semula hanya sebuah paksaan? Aku terbangun dalam kekalutan, berpikir keras tentang perasaan yang semakin menguasai hatiku. Arif datang ke kamarku, seolah sudah tahu apa yang aku rasakan. Dia berdiri di ambang pintu, menatapku dengan penuh perhatian, seolah menunggu jawaban yang belum pernah kuungkapkan. Dengan perlahan, dia melangkah masuk dan duduk di sampingku, mendekatkan tubuhnya, dan meletakkan tangannya di bahuku. "Kenapa kamu tidak tidur?" Arif bertanya, suaranya rendah, namun penuh kehangatan. Aku menundukkan kepala, menghindari tatapannya. "Aku hanya berpikir," jawabku dengan suara pelan. Tanpa berkata apa-apa, dia meraih wajahku dengan lembut, mengangkat daguku agar bisa menatap matanya. "Jangan takut," katanya, "aku di sini." Kata-katanya membuat hatiku berdebar. Sebuah perasaan asing menyusup ke dalam hatiku. Aku tidak bisa lagi menahan diri. Aku menatapnya, dan tanpa sadar, bibir kami bertemu dalam ciuman yang lebih dalam dari sebelumnya. Aku membiarkannya menguasai diriku. Ciumannya penuh dengan gairah yang tidak bisa kupahami, seolah-olah ini adalah jawaban yang selama ini kucari. Ciuman itu membawa kami lebih dekat, lebih dalam. Perasaan takutku mulai memudar, dan digantikan oleh perasaan yang lebih kuat, perasaan yang aku tak bisa lagi menangguhkannya. Tangan Arif mulai menyentuh tubuhku dengan lembut, mengikuti garis tubuhku. Setiap sentuhan terasa begitu mendalam, dan aku mulai meresponsnya dengan lebih berani. Meskipun ini bukan cinta yang datang dengan cara yang biasa, aku merasa bahwa cinta itu mungkin memang bisa tumbuh, meski dalam pernikahan yang dipaksakan. Aku menyerah pada perasaan ini, membiarkan tubuhku dan hatiku terbuka untuknya. Setiap ciuman, setiap sentuhan,
semakin membuatku yakin bahwa perasaan ini bukanlah sekadar nafsu, melainkan awal dari sesuatu yang lebih dalam. Ketika kami berdua terbaring di ranjang, aku tahu bahwa takdir kami tidak hanya tentang pernikahan yang dipaksakan, tetapi tentang dua jiwa yang mulai menemukan kedamaian dan cinta satu sama lain. Setelah malam itu, perasaan kami semakin sulit untuk disembunyikan. Setiap kali aku melihat Arif, hatiku berdebar lebih cepat, dan aku tidak lagi bisa menolak kenyataan yang sudah begitu jelas. Meskipun pernikahan ini dimulai dengan paksaan, aku merasa ada sesuatu yang lebih kuat yang mengikat kami. Sesuatu yang mulai terasa seperti cinta, meskipun aku masih meragukannya. Kami mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Di setiap percakapan, aku bisa merasakan betapa Arif begitu menghargai dan memperhatikan diriku. Tidak ada lagi rasa canggung atau ketakutan. Yang ada hanyalah keinginan untuk lebih mengenal satu sama lain. Namun, meski ada perasaan itu, ada juga rasa takut yang terus menghantui diriku. Apakah aku benar-benar siap untuk menyerahkan hatiku sepenuhnya? Apakah ini cinta? Atau hanya rasa terpaksa yang berubah seiring waktu? Satu malam, saat kami duduk di teras rumah, Arif mengajakku berbicara tentang masa depan. Aku tahu kamu masih ragu, katanya dengan suara lembut, tapi aku ingin kita mencoba, untuk benar-benar memulai ini bersama-sama. Aku menatapnya, merasakan ketulusan dalam suaranya. Aku tahu, di balik pernikahan ini yang dimulai dengan keterpaksaan, dia benar-benar ingin memberi aku kebahagiaan. Aku mengangguk perlahan. Aku tidak tahu apakah aku bisa mencintaimu sepenuhnya, kataku, suaraku terdengar penuh keraguan. Tapi aku ingin mencoba. Aku ingin kita membangun sesuatu bersama. Dia tersenyum, senyum yang penuh harapan, dan tanpa berkata apa-apa, dia memelukku erat. Dalam pelukan itu, aku merasa terlindungi. Aku merasa ada sesuatu yang lebih besar yang mengikat kami. Meski aku belum sepenuhnya siap untuk jatuh cinta, aku tahu bahwa aku bisa belajar untuk mencintainya. Mungkin bukan cinta seperti yang aku bayangkan sebelumnya, tetapi lebih kepada pengertian, kesetiaan, dan komitmen yang tumbuh seiring waktu. Perasaan itu semakin mendalam ketika malam itu, kami berbagi lebih dari sekadar kata-kata. Tanpa ada kata-kata yang diucapkan, tubuh kami mulai berbicara dengan cara yang berbeda. Ciuman kami semakin dalam, penuh keinginan, namun kali ini, ada lebih banyak kelembutan dalam setiap sentuhan. Tangan Arif menyusuri tubuhku dengan penuh kasih sayang, seolah-olah dia ingin memastikan bahwa aku merasa aman. Setiap sentuhan itu bukan hanya tentang hasrat, tetapi tentang kepercayaan yang tumbuh antara kami. Aku meresponnya dengan lebih terbuka, membiarkan diri kami terhubung lebih dalam, lebih intim. Kami tidak lagi merasa terjebak dalam pernikahan yang dipaksakan. Kami mulai menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan, dalam kehangatan yang kami bagi malam itu. Cinta itu bukan lagi tentang ketakutan atau keterpaksaan, tetapi tentang keberanian untuk mencintai, meskipun perasaan itu datang secara perlahan. Kami terbaring bersama di ranjang, tubuh kami saling bersentuhan, dan aku tahu, meskipun awalnya aku merasa terjebak, aku kini mulai menemukan kedamaian. Takdir kami tidak lagi terasa seperti beban. Dalam pelukan Arif, aku merasa bahwa ini adalah awal dari perjalanan yang baru, sebuah perjalanan cinta yang aku mulai pilih sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa tulis sholawat terbaikmu di kolom komentar, sebagai bentuk cinta dan doa kita bersama. Semoga sholawat yang kita tulis memberikan keberkahan kepada kita. Amin.